Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ikram Barman Maulana Sya'ban dalam pembahasan tentang mata kuliah public speaking. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada teman-teman dan selalu melancarkan segala urusan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan kali ini, seperti materi minggu lalu, teman-teman saya pada di kelas itu menyampaikan tentang bagaimana urgensi tentang public speaking, teman-teman. Nah, dan sekarang saya ingin membahas tentang urgensi public speaking. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nah, teman-teman, jadi salah satu urgensi public speaking itu ada beberapa, teman-teman. Bukan salah satu, maaf saya salah ngomong ya. Jadi public speaking itu memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan akademik, sosial, dan profesional. Kemampuan ini tidak lagi dianggap sebagai keterampilan tambahan, tetapi menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi kebutuhan komunikasi modern yang semakin kompleks. Jadi urgensi public speaking ini sebenarnya kita itu sangat membutuhkannya, teman-teman. Karena di era yang modern ini dengan teknologi yang semakin canggih gitu, bahkan kita pun berpublic speaking menggunakan Zoom meeting itu disebut dengan public speaking juga, teman-teman. Nah, bagaimana kita dapat menguasai tempat seperti itu, teman-teman? Baik, kita lanjut ke dalam selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan dasar dalam komunikasi akademik. Di lingkungan pendidikan, mahasiswa dituntut untuk aktif menyampaikan ide baik dalam presentasi, diskusi maupun seminar. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu dituntut, teman-teman. Dituntut untuk aktif di dalam sebuah perkumpulan. Salah satunya itu adalah di kelas. Nah, bagaimana cara agar kita bisa menyampaikan ide kita atau diskusi kita agar terjalin dengan baik gitu, atau kita mengadakan sebuah seminar. Nah, dalam kebutuhan dasar komunikasi akademik ini sangat diperlukan agar kita dalam berbicara atau dalam berpresentasi kita tidak salah berbicara, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu bisa jadi penentu keberhasilan, teman-teman. Mengapa bisa jadi penentu keberhasilan? Karena dalam public speaking ini kita lebih banyak berbicara, teman-teman, dan jangan sampai pembicaraan kita itu menjadi malapetaka untuk kita semua, karena di dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu berawal dari baiknya perkataan, dari baiknya lisan kita. Nah, jadi kita tuh kalau misalnya dengan belajar public speaking ini, kita akan menguasai beberapa metode yang akan menjadikan kita pandai berbicara, teman-teman. Dan disitulah kita menjadi berhasil dalam karir kita, teman-teman. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya insan itu, selamatnya manusia itu karena ia menjaga lisannya. Selanjutnya yaitu sarana menyampaikan ide dan pengaruh sosial. Jadi public speaking ini yaitu salah satunya menjadi eh, sarana, menjadi tempat agar kita bisa menyampaikan ide kita, menyampaikan program kita, atau menyampaikan apa yang akan kita lakukan setelah ini di dalam public speaking ini, salah satu urgensinya. Lalu yang selanjutnya yaitu adaptasi terhadap perkembangan era digital. Maksudnya apa di sini? Karena di era sekarang itu komunikasi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media seperti video, webinar, dan konten digital lainnya. Maaf ya teman-teman, karena saya sedang tidak sehat, teman-teman.
karena saya sedang agak sedikit demam. Jadi kalau suaranya agak bindeng, mohon maaf. Seperti itu teman-teman. Jadi uh, urgensi public speaking ini salah satunya adalah adaptasi terhadap perkembangan era digital. Jadi walaupun jarak jauh, kita bisa melakukan yang namanya berbicara kepada banyak orang melalui Zoom Meet gitu atau Google Meet dan platform media lainnya gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah penguatan peran kepemimpinan. Karena sejatinya seorang pemimpin itu harus pandai berbicara, teman-teman. Seorang pemimpin itu harus bisa menyampaikan visinya, bisa menyampaikan misinya, atau bisa menjadi seorang motivator kepada para rakyatnya, atau kepada pendukungnya, atau kepada orang lain. Jadi orang yang pandai berbicara itu bisa jadi dia adalah seorang pemimpin juga, teman-teman. Nah, pemimpin yang tidak mampu berkomunikasi secara efektif akan mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan dan koordinasi tim. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.